aku masuk analisisnya, Mahar dulu deh. Mahar mau jelasin dulu sekilas tentang Disney ya, biar teman-teman mungkin yang baru baca sedikit atau belum baca sama sekali ada gambaran dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan dan diskusi. Silakan Mahar. Oke, nah selanjutnya mau mengangkat dan filmnya yaitu film Mulan. Secara khusus dari Disney-nya sendiri akan kami analisis gitu kaitannya antara Disney dan film Mulan. Sebelumnya aku mau cerita kenapa kok akhirnya kami memilih film Mulan gitu salah satunya. Karena sangat menarik apalagi di tengah perang dagang antara AS sama Cina. Mereka masing-masing membuktikan atau ingin menunjukkan dominasinya satu sama lain. Dan tak terkecuali melalui film Mulan ini yang banyak sekali respon dari masyarakat Cina sendiri gitu tentang budaya atau apa cerita gitu yang diangkat di film Hollywood ini khususnya di film Mulan. Secara umum film Mulan itu kan mengisahkan tentang seorang Hua Mulan, anaknya seorang tentara gitu, yang akhirnya dia mewakili ayahnya untuk maju ke peperangan dan kemudian di perang itu ya kemudian dia akhirnya menyelamatkan negaranya. Nah, secara umum kayak gitu apa namanya jalan ceritanya. Tapi yang menarik di sini film Mulan ini nggak hanya sebatas alur ceritanya aja, tapi background atau belakangnya dari segi hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina, lalu secara khusus lewat film ya, fenomena film. Bagaimana sih kalau karena saya lihat di Cina itu sekarang menjadi pasar terbesar film. Nah, pasti Hollywood nggak mau menyanyiakan pasar Cina karena dia punya pasar yang sangat besar itu. Dan sayangnya dari Cinanya sendiri punya strategi-strategi yang nanti bakal kita bahas juga teman-teman bisa komentar untuk membatasi Hollywood gitu. Nah, ini yang menurut kami menarik sekali untuk bisa jadi topik kita siang ini. Begitu, Miss Mem. Oke, nah tadi kami masing-masing udah sedikit cerita mengenai film-film yang sudah dianalisis paper kami. Ada Javahid, ada Emily in Paris, dan Mulan. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing juga, mungkin ada film lain atau menemukan komponen-komponen lain dalam film, atau juga mau menanyakan kenapa kok komponen ini bisa masuk ke film ini dan sebagainya. Silahkan teman-teman. Yap. Jadi yang mungkin masih agak ngantuk boleh cuci muka dulu. Kita kasih waktu 5 menit. So teman-teman, kami menganalisis film yang tadi udah dipilih dan kalau ternyata teman-teman sudah menonton atau bahkan menjadi fans berat dari film itu dan kemudian ketika kami menganalisis ada salah kata atau bentuk tidak terima, boleh nanti disampaikan untuk kita diskusi gimana titik tengahnya. Karena kita sebenarnya menganalisisnya dari sisi materi yang udah kita pelajari dan juga tentunya sudut pandang subjektifnya kita ya. Ya, betul. Ya, memang pandangan subjektif tapi berdasar ya, Kelvin. Ada dasarnya yaitu teori-teori. Semoga dasarnya betul ya, Mas. Ternyata keliru dasar gitu ya, mungkin teman lain lihat. Nah, untuk pertanyaan jelaskan aja satu, dua, tiga masing-masing biar mereka paham karena ini panjang-panjangkan kalimatnya dalam pertanyaan. Nomor 1 itu maksudnya apa gitu. Oke. Mungkin Mahar ya mau jelasin ya. Oke, yang pertama santai aja teman-teman boleh pilih salah satu film kan selama pandemi ini pasti sering nonton film kan di Netflix dan sebagainya bisa ceritakan salah satu lalu kaitannya dengan komunikasi globalisasi apa dengan salah satu komponen gitu intinya itu yang pertama yang kedua intinya bahwa film itu sering digunakan oleh Connection nih buat menyebarkan budaya atau menyebarkan dominasi. Itu tuh kenapa sih film dipilih? Nah, itu intinya. Yang nomor 2, kenapa sih film dipilih oleh Amerika Serikat gitu untuk mendominasi misalnya itu. Lalu yang ketiga, ternyata film tuh emang efektif. Nah, kan ada data-datanya ya. Ternyata kita juga sering nonton dan sebagainya. Nah, tapi menurut teman-teman efektif nggak sih gitu? Apakah kalau misalnya efektif, tolong berikan contohnya di bagian mana? Sorry, salah pertanyaannya tadi. Jadi harusnya kalau efektif, tolong kasih contohnya di mana. Kalau nggak efektif, kira-kira apa penyebabnya? Itu aja sih kalau film. Lalu yang keempat,
tadi kan kita nomor 2 dan 3 melihat bahwa film tuh bisa jadi sarana mendominasi dan sebagainya. Nah, yang keempat kita mau lihat bahwa film tuh nggak selamanya negatif kok, ada positifnya juga. Nah, salah satunya kita lihat di film Javahid. Nah, teman-teman mungkin bisa kasih contoh lain atau kasih tanggapan tentang film itu bisa jadi sarana positif kerjasama. Mungkin itu penjelasannya, teman-teman bisa ikut bergabung sharing. Ya, silakan aja anyone can raise hand ya. Kalau mau nanya juga boleh. Nah, saya sih sebenarnya pengen kalian tuh juga menulis tentang ini karena ini topik yang sangat menarik dan mungkin setiap orang kan punya apa ya namanya favoritisme lah, seneng sama film apa dan juga dari negara apa. Hanya saja kan memang kita sinkron itu juga lebih menarik juga karena kita bisa diskusi langsung. Nah, bayangin aja deh kalau misalnya kalian disuruh nulis di Kompasiana seperti biasa itu, film apalah untuk yang pengen kalian tulis itu, ini sebenarnya masuk dalam pertanyaan itu. Wah, atau mungkin film yang terakhir kalian lihat itu bisa nggak sih dihubungin ke komunikasi globalisasi kayak gitu. Dan kebetulan saya sudah nonton Emily in Paris, sudah selesai. Ada season 2-nya nggak, Calvin? Ada, Miss. Rencananya. Itu benar hoax? Ya, ada. Udah dikonfirmasi ada, tapi belum tahu apa tayangnya kapan. Oh, tapi udah syuting. Saya kurang tahu, tapi saya follow Instagramnya itu, jadi kayak dia pakai iklannya itu ceritanya kayak si bosnya Emily yang di Paris itu, kayak minta Emily untuk stay. Nah, gimana kelanjutannya tunggu di season 2, katanya gitu. Tuh, soalnya endingnya tuh, gila tuh. Bikin gemes. Ya, silahkan loh, teman-teman. Oke, ini gimana ya? Kita presentasiin dulu atau gimana nih? Mungkin. Ya, sebenarnya kayak biasanya sih langsung diskusi. Tapi saya nggak tahu ya, seminggu, 2 minggu terakhir ini tuh kalau kuliah online itu agak redup gitu loh. Ini kenapa? Iya. Kalian ngerasain nggak sih? Kecapean atau gimana? Kalau curhat itu juga boleh loh. Saya 1-2 bulan yang lalu. Loh, kita tuh kuliah baru Agustus, September, Oktober. Oh, berarti setelah Agustus langsung lesu. Betul. Iya. Dosen juga sih sebenarnya. Nah, tapi kebetulan aja sih kayaknya baru 1-2 minggu ini. Dulu kan kalau untuk tanya atau raise hand itu wah langsung gitu. Sekarang tuh kok sepi-sepi aja. Ya, mereka kan baru nilai keaktifan berarti Miss ya. Akhir-akhir kan udah ada di awal nilainya kan. Terus sekarang enggak. Sekarang lebih ke mungkin kalau saya nanya ke Sam aja sih. Yang Javahid itu pakai bahasa Inggris ya di trailernya? Pakai bahasa Inggris dia. Terus tuh pakai subtitle enggak? Mereka punya subtitlenya enggak ya? Aku sih baru nonton trailernya aja. Kalau aku sih ada sih kayaknya. kamu ngasih subtitle. Oke. Oh iya ya, aslinya itu ada atau enggak. Tapi dari trailernya itu dia langsung ngomong loh. Awalnya itu kan Borobudur ya ininya. Scene-nya. Terus habis itu langsung ada sebentar. An American Agent. Sebentar. Kok nggak muncul sih? Iya kan, ada agen Amerika langsung ditulis Amerikanya sama polisi Indonesia ya, langsung kayak gitu. Nah, itu terus ceweknya juga ada, terus budayanya juga muncul ya. Nah, kira-kira kenapa ada pesan globalnya enggak, Sam? Kalau menurutku sih gini ya, kan itu filmnya cerita tentang kolaborasi agen Amerika sama polisi Indonesia tuh. Nah, ada adegan yang pas mereka tiba-tiba diserang teroris dari mobil. Nah, si polisi Indonesia itu si Hanim ya. Nah, itu hampir meninggal kan, terus diselamatin oleh Jack si agen Amerika itu. Nah, terus endingnya kan mereka berhasil menyelamatkan itu kan. Kalau menurut aku sih emang budayanya kayak di film-film lain juga, misal action atau apa, Amerika tuh menggambarkan
apa ya, mereka tuh emang negara yang kuat, kayak misal film peperangan yang lain, misal film apa ya, kayak American Sniper kan dia kayak ke Timur Tengah membantu mengirimkan personil gitu kan, membantu. Nah dengan kehadiran mereka ya mereka akan menang gitu. Jadi mereka sebenarnya menggambarkan kalau Amerika itu adalah negara dengan apa ya, militer yang kuat gitu sih, Mem. Ya. Ya, oke. Dan ini memakai Candi Borobudur ya, karena Candi Borobudur itu sebenarnya ya salah satu ikon Indonesia. Dan katanya adalah 7 keajaiban dunia, walaupun sekarang kayaknya udah nggak masuk di situ. Itu sebenarnya juga masuk poinnya. Kemudian ceweknya itu Putri Keraton. Kok ada Ya keratonnya jadi itu? deh, ceritanya kayak putri keraton yang kayak apa ya, mau bunuh diri gitu loh, diserang teroris gitu. Oh. Lalu terorisnya orang Terus, Indonesia atau orang mana? nah ada adegan terorisnya tuh si orang Indonesia, kan ada 2 aktor ini Hollywood. Satunya jadi agen, satunya jadi kayak bosnya teroris itu. Nah, ceritanya 2 agen ini mau apa ya? Mau menyelidiki bahwa apa ya? Kan ceritanya pada saat pembom bunuh diri itu si Sultana yang merupakan apa? Putri keraton ini meninggal. Nah, namun si 2 agen ini mau menyelidiki kasus itu, apakah yang beneran meninggal dia atau bukan gitu loh. Tapi berarti representasi terorisnya itu orang Indonesia ya? Atau ada orang Iya, Amerikanya? jadi dia merepresentasikan terorisnya itu Indonesia, dengan apalagi identiknya lebih ke ini kan, kayak ke orang, mohon maaf nih, Muslim gitu, yang Ya. menggunakan peci gitu-gitu. Jadi ada identitasnya Iya, agama. betul. Terus itu orang Indonesia. Sebenarnya ada juga film apa ya? Kalian nonton Anaconda nggak? Kan sampai Anaconda 1, 2, 3 itu salah satunya, oh enggak ya? Itu udah tahun lama banget. Ya, salah satunya itu settingnya di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu direpresentasikan tempatnya hutan di tengah-tengah apa ya? Ya kalau kalian pernah nonton film-film KKN, kakak-kakak kelas itu situasinya seperti itu. Sungai yang besar, terus banyak masuk ke hutan-hutan, lalu jalanannya itu ya orang yang di Kalimantan bisa cerita. Nah itu representasinya itu ke apa ya, kayak keprimitifan dari Kalimantan, tapi nggak ada orang Indonesianya sama sekali. Oh ada ding, oh enggak ding, bahkan gini. Jadi yang tim Anaconda, orang yang mau nangkep Anaconda itu orang Amerika, dia itu menyewa kapal, tapi ternyata saya pikir orang Indonesia ya, tapi ternyata pemiliknya pun orang Amerika yang tinggal di Indonesia, jadi Indonesianya sama sekali enggak. Sepi, mungkin kamu pancing dengan apa? Dipanggil atau gimana? Pancing dengan gosip muncul semua nih, Miss. Ada tuh, ada. Oke, Winda. Silahkan. Silakan. Halo, selamat siang. Winda. Maaf ya, suaranya lagi serak, lagi sakit. Oke, nggak apa-apa. Nah, Sembuhin. iya makasih. Teman-teman sebelumnya pernah nonton ini nggak? The Kid from a Big Apple. Aku nonton, tapi Iya. yang pertama, yang keduanya belum nonton. Oh iya, aku juga nontonnya yang pertama. Nah, itu menurut aku itu film yang menarik banget ya. Terus berkaitan erat dengan budaya-budaya, penyatuan dua budaya yang berbeda. Apalagi waktu kakek dan si Sarah yang merupakan cucunya tinggal satu rumah di Malaysia. Yep. Di situ ada dua kebudayaan yang berbeda dari budaya Amerika dan juga Tionghoa, di mana si Sarah itu sudah lama tinggal di New York, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan negara Big Apple. Produsen iPhone ya. Iya, benar. Nah, so terus mungkin Win, sebelum kita lanjut, aku mungkin kasih gambaran dulu ya ke teman-teman semua. Mungkin ada yang belum nonton The Kid from the Big Apple ya. Boleh. Jadi teman-teman, ini film, bukan series ya, film. Film ini bercerita tentang seorang anak kecil keturunan Tionghoa
tapi Tionghoanya ini bukan Tionghoa di China, tapi dia Tionghoa Malaysia. Nah, jadi lebih kompleks lagi tuh ya. Karena ada lihat Crazy Asians itu Tionghoanya Singapura kan. Ada lagi yang Tionghoa asli, ada yang Tionghoanya Malaysia juga. Nah, singkat cerita, anak kecil ini itu tumbuh dengan orang tuanya tuh hanya mamahnya doang, papanya udah hilang gitu ya. Nah, si anak kecil ini punya kakeknya itu tinggal di Malaysia. So, singkat cerita, mamahnya ini punya tugas, punya kerjaan untuk ke China. Jadi untuk biar nggak ribet, biar berjalan tugasnya, si anaknya ini dititipin ke kakeknya di Malaysia. Nah, ceritanya itu adalah tentang kehidupan apa ya, kayak usaha antar kakek dan cucunya untuk mengerti satu sama lain. Nah, jadi kurang lebihnya unsur budayanya ada di situ. Silakan Winda dilanjutkan. Iya, benar. Jadi seperti yang Calvin bilang, ini ada penyatuan antara dua budaya yang berbeda. Otomatis komunikasi antara kakek dan si Sarah ini cukup sulit di awal ya, cukup sulit dan mengalami proses-proses yang ya sulit juga bagi kakeknya karena dia tidak bisa berbahasa Inggris, sedangkan Sarah selalu menggunakan bahasa Inggris. Terus yang saya highlight dari film ini, menariknya ketika ada teman Sarah di Malaysia yang gendut, Calvin pasti tahu, yang gendut, dia dimarahi oleh mamanya yang merupakan orang Tionghoa. Jadi temannya itu semua orang Tionghoa. Marahinnya itu kasar ya, pakai kata-kata kasar, dipukul. Lalu Sarah ada di situ dan dia menjelaskan, kenapa kalian melakukan ini di New York? Di New York kami punya privacy sebagai anak. Kami punya suatu privacy di mana kamar itu boleh dimasuki ketika anak itu mengizinkan. Dan seorang anak juga di sana perbedaannya itu ketika mendidik anak itu orang tua Sarah itu memberitahunya dengan lembut, dengan penuh menghargai privacy, tapi berbeda dengan orang Tionghoa. Orang Tionghoa benar-benar masuk kamar, menggeledah, dan memarahi, memukul, itu beda banget ya. Jadi di situ saya melihat, ternyata imperialisme budayanya Amerika ingin menunjukkan bahwa adanya privacy terhadap anak. Orang tua menghargai privacy itu. Nah, dan juga saya melihat ada juga kalau teman-teman mungkin yang udah nonton lihat pasti kakeknya merupakan seorang pemimpin juara bela diri Tiongkok. Legenda kungfu gitulah dulu kayak champion kungfu gitu. Ya, champion kungfu. Nah, itu menarik banget ya. Mereka tuh juga mengangkat unsur itu padahal kakeknya udah tua. Di akhir mau akhir film, kakeknya malah dipertemukan oleh preman dan preman itu mulai kurang ajar sama masyarakat di situ, apalagi terhadap Sarah, juga kakeknya. Yang awalnya kakeknya nggak mau nggak mau mengeluarkan jurus kungfunya, justru mengalah oleh preman itu, si Sarah malah ngeluarin jurus kungfunya, padahal dia dari New York ya. Jadi kakeknya pun juga terus persuasi untuk, ya udah kita keluarin jurus kungfu juga untuk hajar preman ini. Ini menarik karena ternyata Sarah dari New York juga belajar kebudayaan Chinese dari mamanya. Jadi dia tidak melupakan itu. Dan yang tak terlupakan lagi, selama ini Sarah menggunakan bahasa Inggris kan. Tapi ternyata dia mengerti arti bahasa Cina dari kakeknya, mengerti apa yang diomongkan, bahkan dia sehari-hari bisa mengucapkan bahasa Cina. Seperti itu sih imperialisme budayanya. Jadi kayak gitu. Terima kasih teman-teman. Yap, thank you banget Winda. Keren banget apa yang tadi Winda sampaikan ya teman-teman semua. Jadi itu salah satu contoh film yang juga ada unsur imperialisme budayanya dan sebenarnya menurutku setiap film itu ada berbagai unsurnya, tapi tergantung kita mau ambil sudut pandang dari mananya. Mungkin di satu sisi imperialisme budaya bisa kita angkat, tapi di satu sisi lain juga kita bisa melihat bahwa ada akulturasi budaya di sana, bahwa budaya Amerika dengan budaya Chinese, bahkan yang berlokasi di Malaysia sekalipun, tetap bisa memunculkan suatu pesan untuk kita semua melalui film itu. Thank you banget Winda. Ya, ini yang salah satu saya harapkan adalah
kelas ini menambah daftar judul-judul film yang belum saya tonton. Karena saya sebagai dosen film itu tidak bisa menguasai, kan film itu dalam satu negara itu 100 judul muncul dalam setahun. Nah, kan kerjaan saya juga nggak hanya nonton film, jadi hal-hal seperti ini bisa membantu saya untuk cek. Dan kalau kalian kan juga ambil KAP kan semester ini. Nah, di sini banyak sekali yang bisa dilihat yang judul The Kid from the Big Apple. Ya karena kata The Big Apple-nya sendiri dari secara bahasa kan sudah New York, kemudian tentang ya akulturasi budaya. Kalau nggak salah minggu ini atau minggu depan kalian bicara itu di KAP. Nah, ini apakah memang ada sequelnya? Ada yang kedua, Po, yang ini? Terakhir saya cari di Google ada yang kedua, Miss, tapi belum muncul di Netflix, jadi saya belum tonton. Karena ini kemarin itu kayak bulan kemarin kalau nggak salah muncul di Netflix, jadi saya tonton. Oh, sudah rilis ya yang kedua? Iya, dan itu udah film beberapa tahun lalu sih, bukan baru juga. Iya, ini nggak ada tahunnya. Oke, yang lain silahkan jualan judul film boleh loh. Ya, saya lihat menarik sekali untuk yang The Kid from the Big Apple. Bisa untuk imperialisme budaya, karena kalau kalian tahu American culture itu kan individualismenya sangat tinggi. Tapi individualisme dalam artian bukan orang Indonesia, oh dia individual, terus kayak kesannya kayak mikirin diri sendiri, tapi sebenarnya kan kata individualisme itu menghormati privacy, kemudian orang itu kan equal di Amerika. Jadi anak dan orang tua itu sebenarnya sama sejajar. Hanya ketika masuk ke budaya Malaysia, bukan budaya, kalau menurut saya ini bukan budaya Chinese ya, karena Chinese itu ada di mana-mana, Tionghoa itu di mana-mana. Tapi ketika dia di negara di Amerika, dia tetap Chinese, tapi dia American culture. Tapi kalau di Malaysia ini ya berarti Malaysian culture itu apa? Budaya apa namanya? Si Hofstede itu loh, dia kolektivisme atau individualisme kalau Malaysia? Ingat nggak? Kolektivisme. Kolektivisme, ya. Kolektivisme itu artinya ya bahwa ini kan kalau nggak salah yang ada premanya saya lihat di trailer itu baru ada pesta atau apa. Pokoknya banyak orang. Nah di Amerika kan jarang banget ada hal-hal seperti itu. Bahkan menikah pun paling undangan itu maksimal 150 atau 100 orang datang. Kalau di Indonesia atau di negara Malaysia 150 itu baru undangannya. Iya, dan itu baru undangannya. Yang datang kali berapa? Satu undangan. Kalian besok kalau nikah itu bisa, kamu nyebar berapa? 150. Berarti cateringnya kali 3 ya, kayak gitu. Jadi beda. Kalau di sana yang dapat undangan ya jumlah orang di situ bisa dihitung. Nah ini kan beda. Ya ada banyak hal termasuk sebenarnya menjawab mungkin yang kedua atau ketiga tadi. Tapi silakan. Ayo nih yang lain. Jadi kalau tadi dari perbedaan itu, saya sih kayaknya sepakat nikah dengan budaya Amerika sih, Miss ya. Hemat budget. Sekarang gini, kalau budaya Amerika hemat budget, tapi kalian loh yang membiayai. Kalau di Malaysia atau di Indonesia yang membiayai adalah orang tua. Nah, jadi tetap hemat budget ya. Hemat budget aja lah, Miss lah. Kasian. Karena yang diundang, saya punya teman waktu saya sekolah di Australia itu sebenarnya saya diundang hanya, saya kan di Melbourne, lalu undangannya itu di Perth, itu mahal ya, jadi saya nggak datang. Dia cerita teman saya itu pusing, kenapa pusing mikirin biaya pernikahan? Aku punyanya cuma $1,000. Terus gini, lah orang tuamu? Orang tua aku tuh hanya tamu. Jadi dia mengadakan pesta sendiri, dia ngundang sendiri, dan orang tuanya hanya datang sebagai tamu, kedua orang tua. Dan yang datang itu siapa? Teman-temanku. Oh temanmu, teman orang tuamu enggak? Enggak lah, ngapain teman orang tuaku datang di nikahanku? Jadi beda banget kan? Kalau di Indonesia itu temannya orang tua, bahkan misalnya kamu menikah pun bersalaman ya. Ini tuh siapa? Enggak kenal ternyata. Temannya papa, temannya mama. Yang penting amplopnya masuk ya, Miss ya? Itu untuk BEP itu, balik modal. Balik modal. Dihitung, kapan ngitungnya?
Tapi siapa yang balik modal, yang keluar siapa? Yang keluar orang tua ya kalian nggak boleh, saya bantu menghitung kayak gitu. Bentar, kamu haknya apa? Yang biayai siapa? Itu kalau di sini. Jadi PEP-nya masuk apa enggak, nah itu menjadi keuntungan orang tua. Ya aku nggak tahu sih, maksudnya kalau zaman dulu kan kayak gitu. Nah sekarang mungkin lebih terbuka lagi, orang tua itu bisa bicara sampai kita 50-50 atau gimana kayak gitu. Bahkan mungkin di budaya lain itu saya nggak tahu, ada belis itu di mana ya, NTT Pak ya, yang bahwa cowok itu harus kayak membeli gitu loh, kayak ngasih kerbau atau ngasih, pokoknya ada dia harus ngasih duit keluarga pengantin cewek untuk membantu ini ya pernikahan. Itu di Indonesia kayak gitu. Nah itu bisa puluhan juta sampai ratusan. Oke, ada lagi apa ya? Mungkin saya pancing inilah, Emily in Paris. Ya, harapan saya banyak yang nonton sih. Sebenarnya ada kontroversi kan, kalau film biasanya di diskusi film dalam mata kuliah komunikasi globalisasi itu selalu harus ada 2 negara ya. Nah, menurut Kelvin atau yang lain yang sudah nonton, itu kan Emily itu kan orang Amerika, lalu dia pergi ke Paris. Adakah penonton, aku mau bicara penonton, adakah penonton atau kalian pernah mendengar review atau pernah dengar apapun komentar mereka terhadap film Emily in Paris itu gimana? Oke, mungkin teman-teman dulu deh, baru nanti aku akan menambahkan. Halo Miss. Apa nih? Ika, Rara. Rara, Ini Rara. Rara langganan film pasti, Miss. Miss tanya Iya. apa aja kayak Rara tahu semuanya. Oh ya, kamu nulis di chat. Oke, silakan. Jadi sebenarnya Mem, personally aku belum nonton sih film Emily in Paris-nya, aku belum nonton, tapi aku sempat nge-scroll beberapa kayak dari masyarakat di Prancis sendiri itu kayak di Paris setuju sama film ini sebetulnya, karena menurut mereka ini gambaran Paris yang diceritakan di film itu nggak sesuai sama yang di real life-nya gitu Mem, gitu-gitu. Karena ya contohnya juga aku sempet ngelihat lagi tuh kayak Emily ini hitungannya katanya kayak kelihatan sombong banget gitu, sombong banget, terus dia tuh benar-benar kayak ya seperti itu Mem, dan kenyataannya itu bukan seperti itu. Kayak contohnya kalau nggak salah si Emily ini deket ya sama tetangganya, kalau nggak salah Evin ya, dia kenal sama tetangganya gitu terus dekat. Nah kalau di gambar di real life-nya orang Paris itu malah mereka tuh lebih individual gitu Mem, dan mereka tuh ngerasa kalau misalnya itu lebih berbahaya banget kalau misalnya kita apalagi kita hitungannya baru datang ke kota orang terus kita kenal, itu kan hal yang berbahaya bagi mereka gitu sih Mem, yang saya baru lihat beberapa kritikan dari masyarakat Paris sendiri gitu Mem. Makasih. Ya, betul banget, Ra. Thank you, Ra. Ada Sama. lagi teman-teman yang mau menambahkan? Kelvin setuju. Setuju. Ini bagus banget sebenarnya. Si Rara kan belum nonton. Dia denger gosip gini. Ternyata langsung oke ya. Oke. Nggak ada bantahan lain. Iya, karena pasti di media sosial, apalagi Instagram, Twitter, para akun-akun yang suka gibahin tentang film pasti ngebahas itu juga sih, Miss. Jadi kadang kita nggak filmnya udah pasti tahu kontroversinya di mana gitu. Produk mana sih Emily in Paris tuh? Hollywood? Amerika? Amerika. Ini yang buat ini Darren Star. Dia Jadi, tuh yang buat film ini deh, Sex in the City kalau nggak salah ya. Oh iya, betul. Selalu dituliskan itu di openingnya, Sex in the City sama apa. Ya. Nah, tadi Winda angkat tangan dia. Hai lagi. Jadi aku kebetulan seneng banget nonton film Emily in Paris. Aku fansnya banget, yang cowoknya tuh ganteng banget. Yang mirip aku itu ya? Jadi ini film menarik banget ya. Aku tuh aku pikir Paris itu kayak ini kayaknya kota yang paling bagus. Kayaknya aku pengen banget di sana buat romantisan sama pasangan ya.
Tapi setelah aku melihat film Emily in Paris ini dari perspektifku ya, aku jadi oh my god, ternyata kayak gini di Paris tuh orangnya kayak gini, kayak nggak peduli, apalagi kalau kita nggak bisa bahasa Prancis, seolah-olah kita nggak menghargai bahasa Prancis di sana ya, seolah-olah kita tuh sombong. Dan mereka tuh kayak masih tertutup soal media sosial, apalagi perusahaan kayak gitu kan, kayak biarkan ini tuh menjadi misteri. Kalau di Amerika sendiri tuh malah menguak kan, kayak menguak gitu, kayak kita tuh membranding diri kita seterbuka-bukanya gitu lah. Itu perbedaan banget kan, jadi kayak oh my god, ngeri juga ya kalau misalnya aku di Paris terus aku diginin sama orang kayak dan aku lihat di Paris sendiri tuh masalah seks itu benar-benar kebuka ya, apalagi tentang selingkuhan. Dan lucunya lagi di Paris aku lihat kebudayaannya, kalau misalnya mereka selingkuh itu ternyata ngomong disetujui istrinya apa enggak. Oh my god, so funny kayak gitu ya. Jadi menurut aku sih ini kontroversi banget sih buat masyarakat di Paris, apalagi tentang kebudayaan mereka. Aku nggak tahu mereka itu setuju sama film ini apa enggak, tapi ini benar-benar konotasinya hampir ke arah negatif tentang kebudayaan di Paris bagi aku sih. Jadi kayak gitu teman-teman. Iya, betul banget. Jadi untuk cowok-cowok di sini ya, siapa nih ya, Raul, Agung, Ben, Kevin, dan yang lainnya kalau mau selingkuh mungkin ke Paris dulu ya, biar diizinkan gitu ya. Diizinkan sama siapa? Sama orang Diizinkan. Paris. Enggak, Mas, iya sih, tapi pertamanya harus punya pacar dulu ya, Miss, ya, biar ada selingkuhan ya. Oh, Tapi problemnya syarat itu nyari pertama. pacar aja sulit ya. Nyari pacar aja sulit, tapi udah selingkuh terus siapa yang diselingkuhin? Dan harus orang, ya kayak Winda tadi bilang, harus orang Perancis yang mengizinkan. Kalau orang Indonesia mana mau. Ya. Digugat habis itu Miss, kalau orang Indonesia ya. Ya, tentang apa ya? Kalau yang Emily itu, kalau ada yang ingat ada adegan itu loh, ada kayak toilet di pinggir jalan, maksudnya sih ada orang Perancis piing apa namanya, pipis ya, kencing di pinggir jalan, itu katanya sebenarnya nggak ada gitu loh. Ada yang sudah pernah ke Paris belum ya? Kita perlu cek loh itu beneran ada apa enggak. Ya, Rara. Jadi sebetulnya kalau dilihat orang itu kan kayak gimana ya, kayak menggambarkan Paris tuh kayak city of love gitu, dengan nuansa-nuansa yang aduh gimana gitu. Tapi sebetulnya setelah dilihat sebetulnya tuh enggak, Mem. Karena bahkan kereta bawah tanahnya aja itu jorok banget, dan kemudian bawa pesing, dan benar-benar mereka kan kalau yang mabuk itu benar-benar botolnya dibuang sembarangan gitu, benar-benar jorok gitu. Paris tuh nggak semua orang bayangkan itu bagus, karena baru aku tanya dari teman-temanku juga beberapa kayak gitu kan. Terus juga kayak di Paris tuh kayak aduh gini, dan banyak kejadian kalau Paris itu malah tempat banyak, bahkan kalau bisa bilang Indonesia pun kalah kalau tentang pencopet-copetannya, Mem. Karena saya sendiri pernah dengar dari teman SMA sempat jadi teman mamanya itu baru keluar dari store, pokoknya brand ternama dari di situ, pokoknya brand ternama, nggak tahu nama brandnya apa, pokoknya udah punya nama gede, dan tiba-tiba dia baru beli tas, pokoknya tas branded itu baru keluar langsung ditodong gitu. Jadi dia hitungannya kalau kita lihat dibilang pilih nyawa atau harta, kita nyawa, akhirnya tasnya itu dikasih dan dia dicopet, akhirnya dirampok gitu. Jadi kalau beberapa orang mungkin kayak melihat kayak pas abis nonton Emily in Paris tuh kayak punya perspektif kayak aduh Paris gini ya, Paris gitu, dan ternyata beda sama yang kita pikirkan gitu. Terima kasih. Yeay. Ya, berarti apa artinya bahwa Emily in Paris itu mau merepresentasikan apa? Fantasi atau gimana, Kelvin? Oke, sebelum jawab itu mungkin aku mau nambahin satu lagi, Miss. Ya. Salah satu yang menarik juga dari Emily in Paris adalah dari sisi bahasa.
kalau tadi udah sempat disinggung juga di Emily in Paris tuh terlihat banget bahwa orang Paris tuh enggan untuk berbicara bahasa Inggris sekalipun tamunya itu adalah orang Inggris. So, apa ya, kalau aku bisa bilang pride-nya mereka itu tinggi untuk menggunakan suatu bahasa. So, rata-rata orang di sana menggunakannya bahasa Prancis tentu. Nah, ketika kemarin menganalisis film ini, aku cari tahu lebih lanjut lagi, ternyata kita bisa lihat ada sisi historisnya. Jadi dulu itu sekitar tahun 1066, kalau nggak salah ada di paper. Di sekitar tahun 1066, kalau teman-teman tahu ada William the Conqueror, William Sang Penakluk gelarnya, itu dia tuh raja kerajaan Normandia Prancis. Nah, saat itu tuh dia tahun 1066 tuh dia berhasil untuk menaklukkan kerajaan Inggris. Aku lupa Inggris Selatan atau Inggris mana ya. Pokoknya dia menaklukkan sebagian kawasan kerajaan Inggris. Nah, setelah itu dia mewajibkan untuk daerah bawahannya itu menggunakan bahasa Perancis. Nah, akhirnya itu diterapkan di wilayah pemerintahan, di wilayah bagian-bagian atas itu diterapkan, sampai akhirnya di wilayah bawah sampai yang ke rakyat juga diterapkan. Nah, itu tuh berjalan sekitar 300 tahun atau, sorry, aku jadi lupa angkanya. Aku cek paper dulu biar aku nggak hoax. So, itu sudah berjalan cukup panjang, maksudnya ya, dipakai sekitar 3 abad, benar, 300 tahun. Sekitar 300 tahun. So, literatur atau bahasa Perancis itu akhirnya sudah mengakar di sekarang yang kita gunakan sebagai bahasa Inggris. Kalau dari Cactus Language itu, dia bilang ada sekitar 45% literatur Inggris itu merupakan serapan dari bahasa Perancis. Nah, dengan ini tuh menurutku masyarakat Perancis ya, khususnya Paris tuh mempunyai ya tadi pride yang lebih tinggi bahwa dulu secara historis kami menaklukkan bahasa kalian gitu loh. Bahkan literatur bahasa kalian aja tuh didominasi oleh bahasa kami gitu loh. So, nggak ada kewajiban buat kami untuk menggunakan bahasa itu, sekalipun mungkin labeling bahasa Inggris adalah bahasa internasional gitu ya, bahasa yang paling sering digunakan di forum-forum publik. Nah, terus juga satu hal lagi bahwa masyarakat di sana punya perspektif bahwa kalau kamu mau ke sini, mau ke Perancis, ya usaha dong, usaha dalam artian kamu pelajari bahasanya, jangan seenaknya gitu loh. Jadi itu juga masuk ke poin yang kedua dari analisis film Emily Paris, yaitu cultural defense and contraflow-nya. Nah, seperti itu tambahan dariku. Nah, tadi kalau menjawab pertanyaan dari Miss Vita, sorry Miss, pertanyaan tadi apa ya? Aku nggak yakin nih. Boleh diulang, Miss? Aku juga lupa ya. Apa ya tadi? Lupa aku. Menggambarkan, kalau nggak salah menggambarkan apa gitu ya Oh, film ini. representasi. Jadi Emily in Paris tuh mau merepresentasikan apa? Karena yang memproduksikan Amerika. Amerika pengen merepresentasikan apa? Oke. Nah, merepresentasikan seperti apa kalau dari sudut pandang pembuat filmnya, setelah aku cari tahu itu Darren Star tuh, ini ada daftar pustakanya juga di paper, Miss, yang judulnya tentang Emily in Paris, ini mau ke season 2. Itu Darren Star tuh bilang, ini kan kayak wawancara untuk melanjutkan ke season 2, tapi sementara di season 1-nya banyak kritik gitu ya tentang budaya yang tidak sesuai atau potret yang tidak sesuai dengan masyarakat Parisnya. Nah, Darren Star bilang gini bahwa ini tuh film produksi kami dari Amerika, so sudut pandangnya adalah sudut pandang seorang Amerika yang melakukan petualangan di kota Paris di Perancis. Jadi terkait budayanya benar atau enggak, balik lagi bahwa ini adalah sudut pandang dari kami. Jadi ya benar sih seperti tadi Rara sampaikan bahwa ya ketika itu kita tariknya berbeda dari sudut pandangnya orang Perancis, pasti akan berbeda juga gitu loh, karena apa yang mereka alami dan yang orang Amerika alami pastinya berbeda. Tapi balik lagi bahwa menurutku sendiri, apa yang mau coba Emily in Paris ini tayangkan itu adalah, kalau kita mau tariknya dari sisi yang materi kita hari-hari ini ya, imperialisme budaya dan lain sebagainya, kita bisa bilang bahwa ini adalah salah satu upaya dari Amerika untuk memberikan doktrin-doktrin bahwa kayak membuka hal-hal yang selama ini kita nggak ketahui dari berbagai macam belahan dunia. Salah satunya adalah Paris. Kemudian kalau mau bilang lagi, kita bisa anggap, kalau aku sih lebih memaknai film ini sebagai
gambaran baru untuk aku mengenal dunia pekerjaan untuk anak-anak ilmu komunikasi sih. Aku penekanannya lebih ke situ. Karena aku jadi tahu banget tentang agensi iklan tuh dari film ini juga gitu. Tentang bagaimana perspektif-perspektif yang dibawa, bagaimana anak-anak ilmu komunikasi itu ketika terjun ke dunia pekerjaan, khususnya agensi periklanan tuh seperti apa sih kehidupannya gitu. Nah, ini menyambung si Kelvin tadi yang terakhir. Agensi periklanan Amerika. Kelvin, jangan lupa ada Amerikanya. Nah, ketika kamu pergi ke Perancis, kamu kerja di agensi iklannya orang Perancis, belum tentu sama. Tapi bahwa agensi itu ada, itu tuh benar ya. Hanya budaya yang mereka bawa seperti apa. Jadi persis seperti yang dicontohkan Emily, dia kan mengatakan I am the representative of American customers, ya kan? Yep. Nah, semua dilihat kalau orang Amerika begini. Mungkin itu yang membuat kenapa si Darren bilang kayak gitu. Itu kayak membela diri gitu loh. Loh kan emang Emily itu datang sebagai orang Amerika. Emang dia mau melihatnya semua sebagai orang Amerika kayak gitu. Dan isunya, gosipnya si Darren tuh belum pernah ke Perancis ya, ke Paris. Pas dia sebelum syuting katanya belum pernah ya. Kamu tahu itu nggak, Kelvin? Katanya dia sama sekali. Ya, katanya gitu. Jadi dia diprotes loh. Kamu tuh belum pernah ke Perancis, kok bikin film. Kamu pergi ke Perancis itu. Tapi perlu dicek juga. Kemudian saya menyambung juga. Sebenarnya bagus juga kalau kalian pernah tahu ada gambar gajah. Kemudian gajah itu dipegang oleh 5 orang buta. Pernah nggak tahu tentang cerita itu? Belum pernah. Jadi itu tentang paradigma dan perspektif. Orang buta memegang ekor gajah, kalau dia ditanya, gajah itu kayak apa? Kayak tali. Kemudian orang buta yang kedua memegang telinga. Gajah kayak apa? Dia bilang, oh kayak kipas gede. Kemudian orang ketiga ditanya yang buta, gajah, dia megang kaki gajah. Gajah kayak apa? Kayak pohon kelapa. Itulah yang bisa merepresentasikan atau mewakili Emily. Emily datang ke Paris, dia di situ kebetulan ketemu sama orang-orang yang ngomongnya kayak gitu, terus sama nggak suka sama Emily orang Amerika, dan juga kok dilalah si Emily itu disukai sama pacarnya bosnya. Nah itu kan settingnya itu selingkuhannya, mistressnya ya, dia sebagai bosnya sebagai mistressnya. Nah itu kata mistress pun sebenarnya kan Perancis banget. Nah itu itu kayak gajah itu, jadi dia hanya di daerah kaki tok, jadi maka perspektifnya itu bisa dibahas begitu. Yep. Tapi mahar jangan kita biarkan mahar enak-enak ya. Mari kita bahas yang ke Mulan. Mulan. Kalau menurutku ini Javahid itu kan Indonesia Amerika. Kemudian yang lain boleh loh menyerang dan menggugat mahar Kelvin sama Sam. Jangan saya aja. Saya saja tugasnya memang menggugat sih. Jadi Javahid itu Indonesia Amerika. Kita sebagai orang Indonesia nggak tahu nih Sam protes apa enggak orang Indonesia direpresentasikan di situ. Lalu yang kedua orang Perancis yang protes di Emily in Paris. Nah, apa mahar Mulan? Apakah orang Cina juga protes? Kan ini produk Disney ya, Amerika. Gimana? Oke, Miss. Secara umum banyak sih yang nggak setuju kalau misalnya filmnya ini ditampilkan karena menurut mereka budayanya nggak sesuai dengan cerita aslinya. Tapi di satu sisi negara Cina sendiri itu mengalami pro kontra, Miss, karena di kedutaan besarnya atau apa gitu ya, pemerintahannya tuh malah mendukung, mengapresiasi film Mulan dari Disney. Tapi dari segi produksi film mereka menolak, Miss, sampai mereka buat film tandingan dari Mulan. Jadi sebagai bentuk mereka akhirnya untuk membuat film tandingan, semacam film tandingan tapi versi animasinya dan ngeluarin budget yang lebih murah. Gitu sih, Miss, kalau tanggapan dari masyarakat Cinanya sendiri. Tapi Disney itu sudah memproduksi Mulan berapa kali ya? Pokoknya banyak kan Mulan itu dulu pernah ada juga sebelum ini, tapi bukan animasi. Mulan juga ada romance-nya juga, terus yang animasi juga. Tapi kenapa yang diprotes yang ini saya belum menemukan ini sih.
Apakah karena Oh, kalau ceritanya atau saya menemukan ini, Miss, dari segi ceritanya. Jadi Hmm. kalau sebelumnya Mulan kan digambarkan ada sisi romansnya gitu, Miss. Dari apa dengan eh, beberapa orang gitu kan, Miss, laki-laki yang ada di baraknya itu sama. Hmm. Tapi kalau di film ini tuh Mulan lebih digambarkan sebagai wanita yang memenangkan atau membela negaranya karena karena apa Oh anugerah ya. Ci-nya. Padahal sebenarnya yang mau diangkat atau cerita aslinya kan Mulan ini menang atau dilihat dari sisi dia sebagai memang wanita yang seharusnya apa ya, maksudnya kan biasanya pria gitu ya, Miss. Tapi ini tuh wanita. Jadi lebih disorotin bagaimana sih wanita itu membela negaranya. Tapi kalau di Disney yang ini beberapa tuh lihat kalau misalnya dia memenangkan atau membela negaranya itu karena hanya punya hanya karena punya mukjizat itu, punya kelebihan itu gitu, Miss. Yang agak supranatural ya, kayak Iya. realis ya. Itu berarti kayak misalnya kita orang Hollywood itu atau Disney bikin film Kartini. Terus nanti Kartini punya chi atau tenaga dalam atau punya susuk Kayaknya kita terus bisa kita bikin proposal itu ke Disney ya, Miss ya. Loh, kamu gimana sih? Ini kita mau kontraflow atau cultural defense atau ya untuk film memang kita harus melihatnya dari posisi itu, imperialisme budayanya apa. Tapi ya memang orang Cina mungkin agak ada yang suka karena merasa budayanya diangkat di seluruh dunia kan, semua nonton. Masalahnya ya pakai bahasa Inggris juga ya, akhirnya tetap ya kalau kita bisa paham, kalau kita bisa tahu bahasa Inggris. Nah ini Sam, kamu menurutmu Javahid itu sebagai orang Indonesia bagaimana, Sam? Kamu setuju nggak? Kalau yang aku baca juga dari banyakkan dari pemainnya sendiri yang orang Indonesia itu katanya menurut mereka itu mereka bangga ya karena mereka bisa main di film Hollywood gitu kan. Terus dari masyarakatnya juga tentu banyak yang bangga, kata mereka Indonesia bakal go internasional karena film ini, terus budaya kita juga bakal dikenal dan sebagainya macamnya. Tapi kalau menurut saya pribadi banyak yang ini sih saya nggak setuju. Contohnya yang kayak tadi Indonesia tuh gara-gara film itu kayak dicap negara teroris gitu loh, karena kan peristiwa-peristiwa bom juga udah pernah ada kan waktu itu, terus ditambah dengan film ini yang dimana terorisnya juga orang Indonesia, jadi kayak menguatkan itulah bahwa kayak Indonesia adalah negara teroris. Terus juga ada adegan orang menggunakan baju adat Jawa tapi memegang senjata dengan tembakan yang brutal gitu kan. Nah, di sini ada kayak pakaian adat itu kan harusnya sakral gitu, tapi malah dipakai buat perang gitu. Terus ada adegan juga ketika bos si teroris itu kan. Nah, di situ tuh ada, jadi bos teroris itu ada 2 penari. Nah, itu penari dengan penari Jawa gitu kan. Nah, tiap bos ini minta dia untuk nari baru dia nari gitu. Jadi kayak terus pakaiannya juga agak seksi gitu kan. Jadi agak kayak kepelecehan gitu sih untuk menurut saya sendiri. Gitu, Mem. Iya, iya. Dan itu muncul di trailernya juga sih. Ceweknya siapa ya? Lupa. Tapi memang dimunculkan sebagai orang Jawa yang eksotis gitu loh memang. Nah, ini kita sudah 1 jam, tapi kayaknya ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Silahkan kelompok menjawab. Yang nomor 3, apakah film memang efektif bagi coordination? Terus yang keempat, film menjadi model baru dalam diplomasi publik. Karena tidak ada teman lain, bagaimana mau dijawab seperti apa? Silakan. Oke, mungkin saya jawab nomor 3 ya, Miss. Nanti yang lain bisa nambahin nomor 4. Untuk nomor 3, sebenarnya tadi saya udah kebocoran ya, Miss. Sebenarnya film tuh sangat efektif gitu untuk menjadi alat atau sarana untuk menyebarkan dominasi. Kenapa sih? Karena menurut kelompok ya film itu tuh jadi model atau alat yang pas gitu untuk memasukkan unsur-unsur budaya. Jadi
bisa diselipkan gitu, Miss. Jadi penonton bisa nonton atau mengikuti alur ceritanya secara nggak sadar aja kalau misalnya budaya atau apa pengaruh-pengaruh itu dimasukkan. Kalau misalnya lewat lain, misalnya lewat iklan, dan sebagainya itu kan udah kelihatan gitu, Miss. Oh, ini pasti apa pengaruhnya Amerika. Nah, tapi kalau lewat film tuh bisa smooth gitu, pengaruhnya tuh bisa sedikit tanda kutip. Kalau misalnya kita nggak teliti atau kita nggak menggali lebih dalam lagi tuh nggak kelihatan. Nah, maka menurut kami efektif sih, Miss, untuk menjadikan film itu sebagai sarana untuk melakukan dominasi, apalagi oleh Coronation. Gitu, Miss. Contohnya apa? Misalnya setelah nonton kamu terus kayak misalnya filmnya The Kid from New York atau Mulan, terus kamu mau belajar chi atau mau belajar bela diri setelah nonton, apa efeknya dari pengaruh? Ada nggak? Atau makan harus McD? Oh, kalau efeknya sih ya akhirnya ngelihat, Miss, bagaimana sih Amerika Serikat punya pengaruh terhadap Cina, berusaha untuk dominasi. Jadi pemahaman-pemahaman yang ternyata nggak hanya sekedar film doang, Miss, gitu. Tapi saya ngelihat kalau misalnya ini pasti dimunculkan lagi atau di live action lagi tuh pasti karena ada alasan tertentu, dan ternyata alasan ya mungkin karena posisi atau apa ya saatnya tepat ketika mereka sedang perang dagang, mungkin gitu, Miss. Ya, dan perlu diingat juga Perancis itu sebenarnya kan Coronation. Jadi ada Emily in Paris itu sebenarnya ada kayak pertentangan Amerika sama Perancis ya. Benar. Terus kalau Cina itu sebenarnya dia semi ya, karena yang dianggap negara Asia yang Coronation kan sementara ini masih Jepang. Walaupun saya merasa Korea sama Cina itu hampir masuk ke Coronation. Terus apalagi ya? Ya hanya itu sih. Lalu yang terakhir, yang keempat, diplomasi publiknya bagaimana? Calvin sama saya bisa ya. Panik ya, panik. Oke. Kalau nomor 4, fenomena lain menunjukkan bahwa film menjadi model baru dalam diplomasi publik ya. Film dapat menjadi sarana kerja sama antara negara yang satu dengan yang lainnya. Artinya fenomena film dalam kajian komunikasi globalisasi tidak melulu negatif. Bagaimana tanggapan Anda? So, seperti tadi pembahasan kita juga sebenarnya udah menyinggung topik ini, bahwa semuanya tergantung pada perspektif, tergantung pada sudut pandang. Nah, kalau kita pakai ukuran yang kecil adalah tergantung bagaimana sudut pandang kita menyikapi suatu film. Tapi kalau dalam pertanyaan ini, kita perspektifnya pakai yang lebih besar. Bagaimana suatu negara melihat film tersebut dari kepentingan negaranya. Kayak kalau tadi Miss Vita juga singgung yang Perancis dengan Amerika yang mungkin ada perseteruan, kemudian akhirnya kebetulan yang memproduksi adalah orang dari Amerika, entah itu ada unsur politik atau tidaknya, tapi itu sedikit banyak kalau kita bisa lihat menguntungkan posisinya untuk Amerika. Dari film itu maksudnya menguntungkan posisi Amerika. Terus kemudian dengan tadi yang Mahar sampaikan juga bahwa Amerika dengan China hal yang mirip-mirip juga. Tapi kalau kita bisa melihat contohnya ya kayak beberapa film, aku belum kepikiran contohnya sih, tapi aku ingat bahwa ada film-film juga yang merupakan akulturasi kan ya. Kayak contohnya misalkan beberapa kali aktor Indonesia diajak untuk memerankan film-film besar kayak Iko Uwais dan juga aku lupa nama aslinya siapa sih yang Mad Dog itu ya, Yayan siapa ya? Yayan Ruhian ya. Ya pokoknya dua itu kan main di Star Wars kan ya. Episode yang mana aku lupa judulnya pokoknya. Judul yang mana aku lupa, tapi mereka berdua main di Star Wars. Kemudian juga main di John Wick kan ya. Maksudnya part-part itu adalah yang mau menunjukkan bahwa ada akulturasi di antara negara tersebut, dan bisa jadi di balik itu semua ada proses diplomasinya juga, atau kalau nggak di balik itu semua nanti ke depannya akan menghasilkan hal-hal yang berhubungan dengan diplomasi publik antar negara tersebut. Mungkin seperti itu, Miss, dari kelompok kami. Ya. Thank you, Calvin. Dua patah kata dari Sam. Wow. Kalau aku paling nambahin yang tadi ya, yang nomor 4 tentang diplomasi publik. Kan komunikasi global udah tidak melulu negatif. Nah, itu juga udah disampaikan sama Kemenlu, sama Pak Jokowi juga, bahwa
film merupakan aset diplomasi publik. Makanya Indonesia itu mendukung film ini melalui Backcraft untuk mendukung produksi film ini. Nah, film yang contohnya kalau Indonesia yang udah go internasional ya kayak Laskar Pelangi, Pengabdi Setan gitu kan. Nah, contohnya Pengabdi Setan itu kan dia sampai go internasional. Terus dari tiap negara itu posternya pasti di negara itu. Misal bahasanya juga menyesuaikan. Nah, itu kayak bentuk diplomasi juga sih. Bagaimana dia menarik perhatian di negara itu. Itu, Man. Ya, ada tambahan lagi kelompok? Sudah? Kalau sudah begini, kan hari ini agak tidak sesuai harapan, maksud saya yang aktif hanya beberapa saja. Nah, dan harapan saya itu gagal untuk mendapatkan banyak daftar film, hanya beberapa. Nah, saya Mungkin kasih. Pertanyaannya sekarang bisa langsung, Miss, daftar judul film yang teman-teman tahu. Gini aja, ini kan kita udah 1 jam lebih ya. Jadi tak kasih tugas di Instagram Story, tidak harus follow saya, tapi harus upload siapapun ya, boleh 1 atau 2 dalam 1 akun, siapapun ya. Tolong kalian post poster, kemudian di dalam poster itu ada, kalau judulnya pasti sudah ada ya. Kemudian poster itu kalian kasih hashtag, misalnya Emily in Paris itu apa ya? Dalam komunikasi globalisasi kata kuncinya. Misalnya Emily in Paris itu bukan tapi bisa cultural defense ya. Cultural defense orang Perancisnya. Jadi Emily in Paris itu hashtag cultural defense ya. Atau the kid from the Big Apple itu berarti, jadi dari kata-kata kunci dalam komunikasi globalisasi, misalnya saya sebutkan ya, the New World Information and Communication Order, NWICO, itu bisa jadi 1 hashtag. Kemudian WST, World System Theory, atau Electronic Colonialism Theory, ECT ya, atau hashtag imperialisme budaya, hashtag kantor berita internasional. Bisa loh, 1 film itu ternyata dia ada CNN sama Al Jazeera kayak apa gitu. Atau hashtag diplomasi publik, hashtag cultural defense, hashtag kontraflow, apalagi ya, hashtag konglomerat multimedia. Itu di film Mission Impossible, kalau kalian ingat yang kedua kalau nggak salah, yang ada Chimera, aku lupa, bukan ya. Pokoknya ada salah satu film Mission Impossible itu yang membuat dia itu punya media, sehingga dia biar medianya itu hits, dapat headline, dia melakukan sesuatu. Jadi misalnya begini, Presiden Amerika dibunuh, tapi yang membunuh media itu. Lalu dia sudah siap dengan beritanya. Jadi ketika beritanya muncul, itu sebenarnya dia yang melakukan. Jadi dia membuat berita gitu loh. Itu juga bisa sebagai konglomerasi. Lalu ada Timur Tengah, ada agensi iklan global, itu ya masalah tentang periklanan ya, kayak gitu. Gitu ya. Nanti saya tulis deh di chat istilahnya challenge, fenomena dalam film challenge, atau nggak usah pakai itu. Yang penting poster film, tag aku, terus nanti hashtagnya salah satu kata kunci dari, kalau mau banyak ya boleh, tapi minimal salah satu dari kata kunci mata kuliah yang pernah kita pelajari di sini. Gitu ya. Jadi kalian punya waktu untuk berpikir hari ini, saya tunggu sampai besok mungkin. Gitu, gimana Calvin? Siap, Miss. Pertanyaannya, Miss, film yang tadi kita udah bahas, boleh di-input lagi nggak? Menurutmu gimana? Kan udah dibahas. Nah, itu yang saya tanyakan ke udah, Miss. Ya, boleh. Yang hari ini boleh aja, nggak masalah. Supaya saya sendiri sih sebenarnya, kenapa Instagram Story ya, saya sebenarnya banyak sekali mendapat masukan dari teman-teman saya yang lain, yang tidak masuk kelas ini atau mahasiswa lain. Mereka itu belajar banyak juga dari situ. Dapat film ini, oh ternyata ini bahas tentang ini ya, kayak gitu. Jadi menurut saya itu nggak hanya fun aja kita media sosial, tapi juga kita tuh ada education juga untuk orang lain. Dan mata kuliah ini tuh ada apa ya, keluar dari kelas, istilahnya keluar dari mata kuliah ini, itu kita juga bisa
ngasih sesuatu sama orang lain. Misalnya hati-hati loh, jangan nonton itu, nanti kamu jadi budak entek Amerika. Enggak sih, maksudnya tapi bisa loh, bisa disebut kayak gitu. Ya, oke, setuju ya. Anyone ini nggak wajib sih, cuma saya ya dapat poin lah kalau ngepost itu, tapi saya nggak tidak tetap terserahkan. Belum tentu kalian juga tahu atau menemukan filmnya. Itu ya kelompok. Terus bisa di-highlight lagi Miss ke teman-temannya, dapat poin teman-teman. Ya. Karena saya itu butuh poin. Saya itu sebenarnya yang butuh poin itu saya. Jadi bagaimana saya menilai kalian? Kalau kalian nggak pernah aktif, terus nggak ada poin, ya nggak? Iya. Gitu logikanya tuh. Kita harus mulai aktif ya Bun. Hah? Baru mulai. Kita bukannya kemarin sudah ya, aktif. Miss tahu tren itu nggak Miss? Tahu. Dan aku merasa dipanggil karena aku bunda. Hah? Apa? Si kecil mulai aktif ya Bun. Hah? Oh iya, aku menjawabnya sebagai seorang ibu jadi malah kacau. Oke, saya mau nanya ke Rara, Winda, sama Niar. Kan minggu depan mereka yang presentasi. Kalau di dalam PowerPoint saya yang pertama itu kan harusnya sinkron. Nah ini melihat kecenderungannya dan mendekati UAS itu gimana? Mau tetap sinkron atau asinkron? Saya sih secara aturan kita sudah 4 kali lebih ya, sudah 4 kali sinkron, kita tidak melanggar aturan universitas. Tapi kan maksimal hanya 7. Nah besok itu kalau sinkron itu yang ke-7. Saya bebaskan. Gimana nih? Winda ini setia ya sama aku. Dia ikut ngepost batik street challenge dan wah luar biasa loh. Itu anak-anak bahasa Inggris kan yang bikin itu sampai Miss benar kan aku repost itu. Iya loh, Mas sampai nyewa fotografer sampai ada proses Iya benar. Trailer ya. Behind the scene-nya ada. Mereka effortnya besar ya Miss ya. Iya, bagus banget. Ya aku senang sih karena itu ya secara hashtag itu salah satu cara untuk mengglobalkan batik adalah dengan hashtag itu dan pakai bahasa Inggris ya. Jadi makanya saya tadi tanya Javahid tadi itu pakai bahasa Inggris apa enggak? Kalau pakai bahasa Inggris, asik aja. Oke Winda, pertanyaanku tadi gitu gimana? Saya kayaknya manut kelompok deh. Kalau ini saya lihat dari diskusi kelompok sih sesuai dengan aturan juga dan ini banyak anak-anak juga mungkin ada lebih suka asinkron, lebih suka asinkron. Kayaknya kami lebih memilih asinkron deh, Miss. Ya, tapi saya nanya dulu, sebenarnya secara overall, ini sebagai masukan untuk prodi juga ya kalau rapat. Secara overall itu kalian sebenarnya lebih suka sinkron atau asinkron atau tergantung mata kuliahnya? Tergantung mata kuliah. Berarti mata kuliah tergantung Miss. Tergantung Miss. Tergantung. Ayo nih, udah mulai topiknya gosip nih teman-teman, boleh muncul teman-teman. Mantap. Mantap apa Rara? Maksudmu? Kan gosip nih, mulai muncul semua. Ya, sekarang gini, kan tergantung. Tergantung itu harus ada penjelasannya kan. Kenapa kok lebih suka sinkron itu biasanya karena apa? Kalau asinkron karena apa? Saya mulai dulu deh, Miss. Ya. Kalau saya pertama, kan tergantung mata kuliahnya. Ya. Saya tuh, saya pribadi setuju sinkron karena lebih enak untuk mendapatkan materi. Tapi jadi nggak enak sinkronnya ketika dosennya itu kayak tidak terlibat sama sekali. Itu pertama. Atau nggak kayak cuma jadi benar-benar moderator gitu loh. Jadinya kayak, kan harapan kita kan ngikutin mata kuliah, kita dapat sesuatu dari mata kuliah itu. Tapi di perspektif dosen dari yang saya banyak ikutin adalah kita saling mengajar ke satu sama lain gitu loh. Jadi kayak saya ngerasa kayak mau dapat materi tapi malah disuruh cari sendiri, kayak ya memang itu salah satu cara untuk mendapatkan materi yang lebih baik, tapi kayak nggak diawalin dulu, kayak aneh gitu loh, Miss. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan jam. Kalau pagi saya pasti nggak mau sinkron karena matanya baru melek, Miss. Ini karena kita aja punya tiga kali yang jam 7. Selasa, Rabu, Kamis kita jam 7 terus. Dan itu selalu sinkron terus kayaknya dari awal ya, nggak pernah sinkron itu ya.
Jadi kita selain pandemi kita kayak latihan bangun pagi terus ini ya setiap hari. Mungkin gitu sih Miss. Terus juga dosen kan ada juga yang jam pagi itu ketika kelas maksimal kan dari kampus 1 jam. Jadinya malah kadang ngelebihin dari jam yang udah ditentukan. It's okay kalau maksudnya materinya menarik dan dosennya kayak seru, tapi kalau kayak kurang jadinya agak males juga. Kalau aku gimana? Kalau ini saya sih nyalain kamera, saya di kelas lain kayaknya jarang nyalain kamera, berarti Oh, karena kamu tak bilangin ganteng aja sih. Dia mau buktiin gitu Sam, bener Sam, kan pernah dulu. Enggak. Benar. Enggak Tapi nggak sih, maksudku. Miss, kalau saya boleh jujur di komunikasi globalisasi salah satu yang kalau sinkron tetap asik. Jadi karena jamnya juga siang sih menurut saya, jamnya pas juga jadi enak aja. Ya karena saya sih punya beberapa perdebatan sama dosen juga. Kalau saya kan semua materi dianggap sudah baca, lalu kita hanya diskusi aja, 1 jam cukup diskusi gitu loh. Tapi ternyata ada yang presentasi juga di kelas lain, maksudnya, oh ya enggak, 1 jam itu mahasiswa presentasi 15 menit, cuma dengerin, loh bukannya presentasi itu bisa dalam bentuk video, lalu kita hanya tinggal diskusi ya. Tapi ternyata yang akhir-akhir ini tuh diskusinya agak tidak banyak, jadi ya sebenarnya nggak efektif juga kalau gitu. Dan juga ada beberapa mahasiswa yang secara keuangan data itu mereka sudah kesulitan lah. Terutama tadi Kelvin kan bilang ada satu mata kuliah yang selalu sinkron, itu juga saya dengar. Jadi bukannya aku mengalah pada mata kuliah itu, tapi saya lebih ke menawarkan. Kalau Winda merasa itu sinkron ya, asinkron juga nggak masalah sih. Dan itu sudah oke gitu. Ada yang lain mau nambah? Nggak ada. Tapi efeknya dari asinkron itu kalian ada tugas ya, Kompasiana ya, nulis ya. Karena saya harus ada yang dinilai. Dan menurut saya itu kan sebenarnya kan ringan, maksudnya secara bahasa itu bahasa populer, secara analisis ya. Kalau terutama besok kan tentang industri musik global, pastilah kalian punya satu lagu atau satu entah genre musik atau entah grup musik yang kalian suka, lalu bagaimana itu analisisnya, tinggal 500 kata, 300 sampai 500 kata juga oke. Terus habis itu topik yang selanjutnya saya lupa, itu juga asinkron. Oke, kalau gitu kita putuskan next week asinkron ya. Oke, Siap, ya. Men. Jadi nanti, tapi secara materi tetap sehari sebelumnya ya Winda, dikirim ke saya, lalu teman-teman belajar dari situ. Dan saya sebenarnya sudah mendapat kritikan dari tempat kalian tentang video. Saya itu agak jarang memasukkan, karena saya itu selalu video itu pengennya analisis. Nah, kemarin-kemarin itu ada akreditasi MIK, jadi mau bikin video juga susah. Nah, yang sekarang nanti tunggu video saya sih. Saya tetap ngasih link, kalian nonton atau tidak terserah. Tapi kalau itu menjadi bahan untuk analisis kalian nanti, ya ditonton aja. Saya selalu analisis, jadi bukan rangkuman dari sebuah topik dalam bab itu jarang, karena saya anggap kalian sudah baca. Ada lagi nggak? Oke ya. Oke, terima kasih banyak kelompok. Pokoknya seru ya, film selalu seru dan kalian bisa menghubungkan dengan komunikasi dan globalisasi. Ya, semoga teman-teman nanti sudah langsung berpikir, oh film ini saya tunggu listnya ya. Oke, terima kasih, saya tutup sekarang. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Miss. Oke, sampai Terima ketemu. Kita berpisah loh ini. Sampai ketemu. Semoga tahun depan kita bertemu muka beneran. Kalau untuk sinkron terakhir ini semua sehat ya. Oke. Kalau mau konsultasi atau apapun nanti UAS lewat chat aja. Silakan, dan di kelas ini juga boleh. Nanti saya siapkan chat untuk UAS, dan nanti aja deh tentang UAS besok-besok kita jelaskan. Oke. Makasih ya. Selamat siang. Terima kasih. Ya, saya Yo, sama-sama. Oke. Sebentar ini kok nggak bisa. Ya.